Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jamila dari Isti Swasta Islam Al-Fatih. Saya sekarang ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan bidang studi ekonomi angkatan 3 Universitas Syah Kuala. Hari ini saya akan menampilkan video peer teaching saya sebagai pemenuhan tugas akhir dari proses perancangan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Selamat Selamat siang. siang, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, sehat. Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus sekali Nani semangatnya ya. Ibu suka semangat Nani hari ini. Iya, Bu. Oke. Nani selalu semangat, Bu. Iya, bagus itu. Semangat yang seperti itu yang semestinya kita munculkan setiap hari ketika belajar. Karena kalau belajar di awalnya sudah semangat, pasti sampai akhir pembelajaran itu sangat menarik buat kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini membawa berkah untuk kita semua. Oke, Ibu mau yang memimpin doa itu hari ini. Biasa saya Yohanes pimpin doanya. Ya Bu, terima kasih. Ya baik teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa, kita doakan juga ibu guru kita supaya bimbing kita dengan baik dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau mengabsen dulu ya. Kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Yohanes. Hadir Bu. Oke, bagus. Lorenta. Hadir, Bu. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, memberitahukan materi kita hari ini tentang apa, Ibu mau mengulang kembali materi sebelumnya. Sebelumnya itu kita belajar tentang sistem ekonomi. Ada yang tahu apa itu sistem ekonomi? Kalau tidak salah, sistem ekonomi itu adalah suatu cara yang digunakan oleh negara untuk mengatur perekonomiannya, Bu. Oke, bagus sekali Nani. Ada temannya yang hari ini kita akan belajar tentang sistem ekonomi ya anak-anak. Oke, sistem ekonomi Indonesia. Apa aja tujuan yang perlu kita capai hari ini? Hari ini indikator yang mau kita jelaskan itu atau mau kita pelajari adalah menjelaskan pengertian sistem ekonomi Indonesia, kemudian mengidentifikasi karakteristik sistem perekonomian Indonesia, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia, kemudian menganalisis penerapan pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia, kemudian menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau menstimulus kalian dulu membuka pikiran kalian tentang apa itu sistem ekonomi Indonesia dengan menyaksikan video. Oke, silakan diperhatikan ya anak-anak videonya. Kira apa itu sistem ekonomi Indonesia ya? Apakah sama seperti sistem ekonomi yang sudah kita bahas sebelumnya tentang sistem ekonomi secara umum? Ada 4 itu ya kan? Apa aja itu sistem ekonomi yang 4 itu yang sebelumnya kita pelajari itu? Apakah sama seperti sistem ekonomi Indonesia? Oke, siapa itu yang mau menanggapi? Oke, silakan yang mau menanggapi. Saya, Bu. Oke, Nani ya? Iya, Bu. Oke, silakan Nani. Kira-kira apa ya sistem ekonomi Indonesia? Apakah sama seperti sistem ekonomi yang sebelum-sebelumnya kita pelajari? Sistem ekonomi sebelum yang kita pelajari itu kan ada 4 kemarin, Bu. Iya, Ada sistem ekonomi tradisional, ada sistem ekonomi terpusat, ada sistem ekonomi pasar, dan sistem ekonomi campuran. Nah, kalau menurut pendapat saya, Bu, sistem ekonomi Indonesia ini menerapkan sistem ekonomi campuran, jadi antara pasar dan terpusat, Bu. Mungkin juga bisa ke sistem ekonomi Pancasila, Bu. Demikian, Bu. Oke, bagus sekali pendapat Nani. Mungkin ada teman-temannya yang lain yang berbeda pendapat. Oke, silahkan. Siapa yang mau menanggapi lagi? Boleh? Saya, Bu. Oke, Lorenta. Silakan, Lorenta. Sistem ekonomi yang dipakai Indonesia itu sama seperti pendapat Nani, campuran, tetapi harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Bu.
Oh, oke, bagus ya. Pendapat teman kalian yang dua tadi mengatakan, si Lorenta dan Nani, bahwasannya sistem ekonomi Indonesia itu, Bu, sistem ekonomi campuran, namun istilahnya disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Oke, benar sekali. Sistem ekonomi kita itu adalah sistem ekonomi Pancasila. Kenapa sistem ekonomi kita disebut sistem ekonomi Pancasila? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, lanjutkan. Siapa itu? Tunggu ya. Saya, Bu. Oke, Lorenta lagi. Masya Allah, Lorenta ya. Bagus sekali. Hari ini semangat. Ayo, Lorenta. Ekonomi Indonesia dikatakan ekonomi berbasis Pancasila karena Pancasila merupakan ideologi bangsa kita, Bu. Oke, bagus sekali ya, Lorenta. Sistem ekonomi Indonesia makanya disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila karena dasar negara kita adalah Pancasila. Ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan berusaha kepada setiap warga masyarakat dalam batas-batas dan syarat-syarat tertentu. Oke, mungkin ada anak-anak yang mau memberikan pendapatnya. Maksudnya, Bu, batas-batas dan syarat-syaratnya itu apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa berikan pendapatnya? Saya, Bu. Oke, Yohanis. Apa ya kira-kira? Kan di negara kita bukan negara hukum, kemudian sudah diatur semua di undang-undang dan Pancasila. Jadi ketika ada kegiatan yang kita lakukan, misalnya di dalam berusaha, misalnya mendirikan perusahaan, ya tentu kita tidak semena-mena ya ada pemerintah. Kita harus bayar pajak kepada pemerintah, kita harus memperhatikan lingkungan di mana kita ada. Jadi banyak hal, Bu, yang kita pertimbangkan dulu karena kita di bawah kendali atau kendali negara. Oke, bagus sekali pendapat dari Yohanis. Ada Ibu simpulkan ya dari pendapat Yohanis bahwasanya sistem ekonomi kita itu, sistem ekonomi Pancasila itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya, namun ada batasan-batasan tertentu. Jadi pemerintah itu juga memegang kendali dalam sistem perekonomian kita. Oke, di sini dalam sistem ekonomi Pancasila itu masyarakat, pemerintah, dan badan usaha itu saling bersinergi. Jadi tidak ada yang saling menjatuhkan. Jadi mereka bertiga ini, masyarakat, pemerintah, dan badan usaha itu saling bersinergi agar perekonomian Indonesia itu semakin maju. Oke, kita lanjut ya ke diskusi kelompok. Ibu akan memberikan sebuah kasus atau studi kasus mengenai sistem ekonomi Indonesia. Oke, sebelumnya kita akan bagi dulu kelompoknya ya. Ibu akan membuat kelompoknya ini sistem acak random ya. Oke, sudah nampak? Acak random ya. Maksudnya Ibu memilih kelompoknya ini acak random agar kalian semua ini saling bersosialisasi. Kenapa? Biasanya kalau memilih kelompok itu subjektif. Pilih dulu ya, ini untuk kelompok 1. Jangan lupa dicatat ya nanti ya. Oke, kelompok 1 pertama Yafi ya. Oke, kita lanjut. Kelompok 2. Kelompok 1 juga ya, yang nomor 2-nya. Oke, Lorenta. Lorenta kelompok 1. Kemudian 1 orang lagi untuk kelompok 1. Oke, Nani untuk kelompok 1. Jadi tadi kelompok 1 itu ada Yafi, Lorenta, sama Nani. Kemudian kelompok 2 Yohanis, Nurjamia, Agusta. Kemudian kelompok 3 Dian, Syarbaini, sama Sri Haryanti. Oke, tugasnya yaitu silakan dilihat ke layar. Kita akan mendiskusikan suatu studi kasus tentang sistem ekonomi Pancasila. Di sini si Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan, permasalahan-permasalahan, ada 4. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian selama 10 menit ya, karena tadi kan kita juga sudah membahas sedikit-sedikit materinya. Mungkin kalian nanti bisa cari sumber-sumber yang lain. Kemudian nanti hasil diskusinya dituliskan di kertas selembar. Oke, nanti hasilnya difotokan ke grup WA agar Ibu tampilkan ke dalam print screen agar bisa dilihat oleh kelompok yang lain. Oke, kita lanjut ya, langsung diskusi kelompok. Oke, waktu sudah habis ya untuk berdiskusi. Oke, silakan dikirim jawabannya ke dalam grup WA. Ibu akan pilih siapa yang grupnya, kelompoknya paling duluan mengirim. Jadi dia mendapatkan
penghargaan duluan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, yang duluan mengirim kepada Ibu Saya, tadi adalah kelompok Lorenta, ya benar, kelompok Lorenta. Ibu akan menampilkan ke layar hasil yang dikirimkan oleh kelompok Lorenta agar yang lainnya juga bisa lihat hasilnya. Jadi jangan hanya dijelaskan oleh Lorenta, tetapi temannya tidak nampak seperti itu. Oke, Lorenta, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya Lorenta. ya Bu, sebentar Bu, karena saya pakai handphone Bu. Oke. Hasil diskusi kelompok kami yang pertama, sistem ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang dipakai oleh negara Indonesia, sistem ekonomi yang mengarah kepada demokrasi rakyat, dan sistem yang memegang nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Lalu hasil diskusi kami, sistem ekonomi Pancasila sangat dibutuhkan saat masa pandemi ini karena dalam itu kita bisa melihat adanya ajas-ajas yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Itu dia Bu. Yang ketiga, sistem ekonomi Pancasila saat ini memang belum sepenuhnya diterapkan sebab ada beberapa kebijakan yang harus dilakukan yang sering menimbulkan pro dan kontra, terutama sistem kerja kontrak buruh pabrik yang tidak ada ketetapan yang pasti. Yang keempat, hasil diskusi kami bahwa kelompok kami memutuskan bagaimana solusinya? Yang pertama, pemerintah harus membuat kebijakan baru yang tidak pilih kasih, ya Bu ya. Kedua, menjauhkan sistem kapitalis. Ini untuk segelintir orang yang untuk menguntungkan. Jadi kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Seolah-olah terjadinya hukum alam seperti itu Bu. Yang berikutnya, pemerintah sebaiknya berusaha tidak menjual aset-aset BUMN kepada negara asing seperti Indosat yang kita tahu sudah dijual ya Bu ya. Itu saja Ibu hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya hasil persentase dari kelompok Lorenta. Oke, lanjut untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai dan diskusi kelompoknya sudah berjalan dengan baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu mau salah satu dari kalian menyimpulkan dari awal kita belajar tadi tentang apa untuk kita bisa bawa pulang seperti itu, apa ilmu yang kita dapat hari ini. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan apa-apa saja yang kita pelajari hari ini? Oke, Lorenta mau memberikan kesimpulan di siang hari ini. Baiklah, terima kasih Ibu. Kesimpulan materi hari ini menurut saya, hari ini kami belajar tentang sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia dan salah satunya koperasi merupakan sokoguru ekonomi di Indonesia. Ya, walaupun demikian penerapan sistem ekonomi Indonesia yaitu Pancasila yang berdasarkan Pancasila belum diterapkan dengan baik karena adanya sesuatu hal kebijakan-kebijakan yang penuh dengan pro dan kontra dari masyarakat. Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, bagus sekali ya Lorenta hari ini sudah menyimpulkan. Jadi hari ini kita itu belajar tentang sistem ekonomi Pancasila, di mana sistem itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi pemerintah itu hanya menguasai hajat hidup orang banyak, seperti jalan raya, kemudian air, listrik. Jadi masyarakatnya diberikan kebebasan untuk melakukan perekonomian, namun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak masih tetap dilakukan oleh pemerintah agar tidak ada terjadi kesenjangan di masyarakat. Oke, baik untuk hari ini. Untuk tugas di rumah, tadi kan kita sudah diskusi kelompok tuh membahas tentang LKPD tadi ya kan. Jadi nanti setiap orang, Ibu sudah mengirimkan LKPD-nya ke dalam Google Classroom. Setiap anak membuat pernyataannya sendiri karena kan terkadang diskusi kelompok tadi ada pendapat kita yang tidak sesuai sebenarnya dengan kelompok kita, ada yang mau kita ungkapkan tapi teman tidak setuju. Boleh diungkapkan nanti di PR-nya, kalian buat di tempat di tugas kalian masing-masing. Jadi nanti Ibu bisa menilai individu-individu. Oke, mungkin hari ini itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Ayo Yafi, tutup hari ini pembelajarannya dengan doa. Baik teman-teman, untuk mengakhiri
kegiatan kita dari ini. Sejenak kita berdoa, semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan hari ini. Berdoa, mulai. Selesai.